Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian. Oh, saya ulang lagi nih, kurang kecil suaranya. Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian. Shalom. Saya akan mengumumkan beberapa pengumuman yang ada di minggu kedepannya, seminggu ke depan, di mana ada komsel-komsel yang tersedia. Silakan hubungi untuk ketua-ketua komsel yang dekat dengan rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu juga kita hari Minggu itu ada beberapa kebaktian pukul 11 ada di tempat ini pagi di GKI Jire. Lalu juga dilanjutkan pukul 2 itu ada ibadah GKI Hos. Lalu juga tiap Sabtu, Minggu kedua dan keempat itu ada GKI Penuai Wolonggong. Sampai saat ini masih dilaksanakan secara online, boleh disaksikan di YouTube GKI Jire TV. Lalu juga ada GKI Narwastu yang sekarang sedang tempat baru gitu, lagi looking tempat baru soalnya sudah habis kontrak di situ ya. Jadi kita tetap bantu juga, doakan untuk gereja-gereja Tuhan. Lalu puji Tuhan, Bapak dan Ibu pastor senior kita Haryono baru kembali dari Tasmania, dan CKI juga di Tasmania ya, jemaat Kristen di sana, Christian community di sana, puji Tuhan kita makin berkembang ya. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau ada teman-teman ada yang punya ide, saya pengen dia bangun gereja di Darwin, wah gitu ya. Biar kita Indonesia kan Australia. Ya, sekian pengumuman pada hari ini. Kita akan mulai, dan sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua pada sore hari ini kami ingin memuji, menyembah Tuhan, memuliakan nama-Mu. Juga kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau berkati, urapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani dan juga menyampaikan firman Tuhan. Berikan kami hati yang siap untuk mendengarkan seluruh isi hati Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Salam kanan kirinya yang udah semingguan gak ketemu atau beberapa hari gak ketemu. Gimana, sehat atau gimana gitu.
saat ini Tuhan mau membawa kita lebih lagi dalam hadirat-Nya. Tuhan bukan hanya ingin kita bersorak-sorai, tapi juga Tuhan ingin kita mau menyembah, punya hati penyembah yang Tuhan, apapun masalahku, apapun yang menghadapi hari-hari ini, kami tahu kasih-Mu mempesona hidupku, kasih-Mu mempesonakan aku. Jadi kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu risau dengan apa yang akan menjadi masa depan kita, sebab Tuhanlah yang memegang kita dalam hidup kita. Amin. Mari kita mau renungin lagu ini.
hadirat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami akan terus menyembah-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa sesuatu yang sudah Kau berikan kepada kami adalah terbaik dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, saat ini Tuhan, kami jemaat-Mu Tuhan bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, satu dua orang berkumpul Kau hadir di sini ya Tuhan. Bahkan Kau mendengarkan Tuhan kerinduan, bahkan doa-doa Tuhan yang dipanjatkan oleh anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, umat-Mu di tempat ini ya Tuhan akan terus Tuhan mengalami Engkau ya Tuhan. Akan terus Tuhan menikmati Tuhan berkat-berkat yang Kau sediakan ya Tuhan. Berkati Tuhan para pemimpin yang ada ya Tuhan, gembala yang ada Tuhan, juga beserta Tuhan pelayan-pelayan Tuhan yang sudah setia melayani Tuhan ya Bapa. Kau Tuhan yang menolong hidup mereka Tuhan. Bahkan Kau yang menunjukkan jalan-jalan-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Kau juga memberkati anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu yang saat ini hadir ya Tuhan. Jika ada jemaat-Mu Tuhan sedang mengalami kesulitan ya Tuhan, sedang mengalami masalah Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan, bahkan mereka tidak tahu jalan keluar ya Bapa. Saat ini kami percaya Tuhan, mujizat-Mu Tuhan sudah Kau nyatakan Tuhan buat mereka ya Tuhan. Pintu-pintu sudah Kau bukakan ya Tuhan. Bahkan Tuhan yang kehilangan iman, yang tidak berpengharapan sekalipun Tuhan, iman itu bukan kembali ya Tuhan. Oh mereka Tuhan akan menerima Tuhan apa yang mereka rindukan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan di tempat ini Tuhan, bahkan di gereja-gereja Tuhan yang bernaung di dalam gereja kami ya Tuhan, bahkan city seluruhnya ya Tuhan. Kami minta Tuhan, Engkau Tuhan yang menjadi kepala atas setiap gereja-gereja yang ada ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk JKI Cire ya Tuhan, untuk House of Sacrifice, House of Grace, Narwastu, JKP Muai Tuhan, bahkan gereja yang baru berdiri Tuhan di Tasmania ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan, hati-Mu ada di setiap pembalaan di tempat ini Tuhan. Tolong Tuhan pemimpin yang ada Tuhan, tolong juga ya Tuhan para jemaat-Mu Tuhan untuk tidak kehilangan api dalam melayani Engkau, dalam terus Tuhan mengejar panggilan-Mu dalam hidup mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau juga menyediakan berkat bagi anak-anak-Mu yang setia ya Bapa. Saat ini kami juga berdoa di mana tempat ya Tuhan kami bekerja, kami bersekolah, bahkan kami tinggal Tuhan di tempat ini Tuhan, di Australia Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan Kau sudah menyediakan Tuhan berkat-berkat bagi anak-anak-Mu Tuhan di negara ini ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mengambil Tuhan yang menjadi jatah dan bagian kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemimpin yang ada ya Tuhan. Kau juga memberkati pemimpin-pemimpin yang ada beserta parlemen-parlemen Tuhan yang dikepalai Tuhan. Kau Tuhan yang berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang Kau beri kepercayaan ya Tuhan, sehingga tidak ada Tuhan keputusan-keputusan yang mendukakan Engkau ya Tuhan, bahkan yang against Tuhan, hukum-hukum ya Tuhan yang sudah Engkau buat ya Tuhan untuk anak-anak-Mu di dunia ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan juga untuk Indonesia Tuhan, di mana saudara, family, teman-teman kami Tuhan yang masih ada di Indonesia Tuhan, bahkan tempat di mana kami lahir, kami mau memberkati Tuhan Indonesia juga ya Tuhan. Kau memberkati Tuhan Indonesia Tuhan, dari seluruh Tuhan pulau-pulau yang ada Tuhan, dari yang terkecil sampai terbesar, kota-kota Tuhan, Kau lawat Tuhan Indonesia ya Bapa. Bahkan pemilu yang ada ya Tuhan, Kau beri keamanan ya Tuhan di tahun depan. Kau yang sendiri memilihkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan di dalam negara Indonesia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, supaya hati kami Tuhan menjadi ladang yang subur ya Tuhan. Kami bisa menerima firman-Mu Tuhan, dan terus Tuhan bertumbuh dan berbuah Tuhan, sehingga kami menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Ya, saya tahu bahwa jam-jam ini adalah jam yang paling berat. Saya secara khusus juga ini adalah jam paling berat buat saya. Habis makan, kenyang, gula naik, ngantuk gitu ya.
Oke, sebelumnya terima kasih buat Ko Iwan yang sudah kasih kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya tidak tahu kapan terakhir kalinya saya berkhotbah dalam bahasa Indonesia di ibadah host gitu. Karena biasanya dikasih tugas berkhotbah dalam bahasa Inggris gitu. Ya, seperti yang kita tahu bersama bahwa tahun ini kita sama-sama akan terus belajar tentang bagaimana menjadi pribadi yang bisa memberikan lebih dari yang bisa kita berikan gitu. Atau dengan kata lain extra mile ya, extra mile. Melakukan sesuatu yang tidak cuma biasa-biasa tetapi luar biasa, spektakuler gitu ya. Karena untuk itulah sebenarnya kita sebagai orang Kristen gitu. Kita sebagai orang Kristen kalau kita betul-betul hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan dan kita tahu tujuan utama kita dipanggil menjadi orang percaya, kita itu di-push ataupun didorong untuk menjadi pribadi-pribadi yang berbeda gitu. Berbeda bukan artinya saudara kayak pergi ke hutan, hidup menyendiri, tinggal di goa seperti itu, enggak. Tetapi bagaimana kita menampilkan sesuatu yang berbeda. Seperti apa yang Tuhan sudah tampilkan ketika Dia datang 2000 tahun yang lalu gitu. Nah, pada sore hari ini saya tidak sedang untuk tidak membawakan bagaimana untuk kita menjadi seorang pribadi yang bisa melakukan sesuatu yang spektakuler ataupun extra mile. Tetapi saya pengen mengajak kita semua untuk melihat satu sosok pribadi, ya. Dan pribadi ini sampai sekarang dari saya mulai memutuskan untuk menjadi orang percaya, memutuskan untuk bertobat dan belajar untuk meninggalkan dosa-dosa saya. Setiap kali membaca Alkitab dan kalau sampai ke kitab Ayub, setiap kali membaca kitab Ayub itu membuat saya tercengang-cengang dan membuat apa yang saya pikirkan selama ini tentang mengikut Tuhan itu kayak diubah gitu, kayak dirombak secara total. Karena ternyata mengikut Tuhan itu bukan seperti yang kita pikirkan. Banyak orang mengatakan bahwa mengikut Tuhan itu ya ketika kita memutuskan untuk bertobat, hidup kita akan jadi baik-baik saja gitu. Ternyata kalau kita baca kitab Ayub dari pasal pertama sampai pasal terakhir, waduh, Ayub kurang apa coba? Ya, Ayub itu kurang apa? Dan saya rasa ya, saya kira mungkin dia lebih saleh dari hidup kita saat ini. Kalau mau jujur di hadapan Tuhan. Tetapi ternyata apa yang Ayub alami itu sesuatu yang membuat dia tuh tercengang kalau kita baca. Itu luar biasa. Kalau saya bilang kalau kitab Ayub itu difilmkan, wah itu keren tuh. Serius, itu benar-benar bakalan menggugah setiap hati kita dan bakal merombak cara berpikir kita. Ternyata mengikut Tuhan ya seperti ini. Gitu. Nah, coba kita buka Alkitab kita dulu dalam Ayub, ya. Saya cuma mau baca sepenggal kecil aja dari kitab Ayub. Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat kalau tidak salah. Ya, jadi ini sekilas tentang kehidupan Ayub. Siapa Ayub itu? Saya bacakan buat kita semua. Kesalehan Ayub dicoba ya kalau kita lihat temanya itu. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 2. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Oke. Mungkin kita sudah pernah baca kitab Ayub dan mungkin sudah berulang-ulang kita tahu bagaimana kisah Ayub. Hidup Ayub itu tidak sekedar diwarnai dengan kehidupan sebagai orang yang saleh, orang yang jujur, bahkan dikatakan dia adalah orang yang paling kaya.
dari semua orang yang ada di sebelah timur. Kita bisa imagine ya, maksudnya bisa berpikir bagaimana kayanya. Kalau sekarang tuh di Indonesia terkenal dengan istilah crazy apa? Crazy rich, sultan gitu. Saya kalau pulang Indo, saya di keluarga dijuluki Sultan Australia kayak gitu. Mereka nggak tahu ternyata kita hidup di Australia itu jadi babu, ya. Kata kasar itu jadi babu. Benar nggak? Ya kan? Tapi kalau kita pulang ke Indo, kita tuh akan dijuluki Sultan. Benar. Dalam keluarga kita tuh ada sebutan, kita ada 6 orang bersaudara. Saya sering dijuluki Sultan pertama, ada kakak yang pelaut, Sultan kedua, gitu-gitu. Karena mereka nilai dari uang yang kita kirim ke orang tua seperti itu. Kita tiap bulan ada kirim buat orang tua untuk belanja mereka. Nah, jadi Ayub itu pada zamannya bukan orang yang biasa-biasa. Dia kaya dan dia hidup jujur dan saleh. Dia kurang apa? Dan sampai sekarang saya belum pernah ketemu di dunia nyata yang saya hidupi sekarang ini orang seperti Ayub. Udah kaya, udah tajir melintir, tujuh keliling, jujur, saleh, takut akan Tuhan. Bahkan dikatakan dia menjauhi kejahatan. Sangat jarang menemukan orang-orang seperti ini. Karena yang banyak saya temukan, malah orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan itu adalah orang yang hidupnya susah. Ini kita ngomong belak-belakan aja, benar. Ya. Karena memang kadang tuh orang yang susah itu seperti sudah tidak punya pengharapan ya juga. Pengharapannya itu hanya kepada Tuhan. Tapi Ayub ini berbeda. Ya, Ayub itu berbeda. Nah, kalau kita lihat ya bagaimana pengalaman, mungkin selama ini ya, sebelum Ayub mengalami penderitaan yang dia alami, mungkin selama ini dia saleh, dia belum pernah bertemu dengan Tuhan secara langsung. Kalau kita lihat ya, karena pada akhirnya kapan dia ketemu dengan Tuhan? Kalau kita baca di pasal yang ke-38 kalau tidak salah dan seterusnya, disitulah Tuhan baru menyatakan dirinya kepada Ayub. Dan Ayub itu dikatakan berbincang dengan Tuhan. Ya, berbincang dengan Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya dalam badai ya. Kalau kita baca di pasal 34, dia turun dalam badai. Oke, saya kembali sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ayub bertemu dengan Tuhan? Atau bagaimana Ayub itu mengalami suatu pengalaman rohani bertemu dengan Tuhan? Kalau kita lihat kesaksian-kesaksian orang-orang percaya, ya, saya tidak pernah mendengar orang ketemu Tuhan dalam penderitaan seperti yang Ayub alami. Gak pernah, jarang. Mungkin ada 1-2 tapi jarang. Karena yang selama ini saya dengar, orang bertemu dengan Tuhan itu ketika mungkin lagi sedang mandi, seperti Bapak ya, kalau nggak salah ya. Dia lagi mandi, tiba-tiba berbahasa roh, begitu. Atau mungkin lagi berdoa, tiba-tiba ketemu Tuhan. Tapi Ayub itu berbeda loh ketemu Tuhannya. Luar biasa. Kalau saya pribadi, dia ketemu Tuhan itu ketika dia mengalami suatu penderitaan yang luar biasa. Bagi saya ini extra mile. Ini bukan biasa-biasa, ini luar biasa. Dan saya tidak yakin kalau kita di bawah kepada posisi seperti Ayub, kita bisa nggak mengalami seperti Ayub, ya? Kita bisa nggak mengalami seperti Ayub? Memang dalam Alkitab nggak cuma Ayub yang diceritakan yang mengalami hal seperti ini. Kita ingat ya kisah Yakub juga ya, ketika dia bergelut dengan Tuhan, kan pada akhirnya dikatakan bahwa dia terpelencong. Artinya ketemu Tuhan itu nggak nyaman. Untuk orang-orang tertentu, saya nggak tahu latar belakang Bapak Ibu bagaimana percaya dengan Tuhan. Tapi kalau saya pribadi percaya dengan Tuhan itu nyaman. Saya dari Indonesia memang dulu sudah aktif pelayanan di gereja. Saya bukan di gereja karismatik ataupun aliran Pentakosta, saya di Anglican. Tetapi Anglican yang sudah okumene. Jadi kalau perjamuan kudus itu seperti Katolik pada umumnya. Tapi kalau praise and worship itu seperti karismatik, jadi udah kayak campuran dari beberapa aliran seperti itu. Tapi saya ke gereja pun gak sampai saya ketemu Tuhan itu pas waktu saya datang ke Toraja, itu saya SMA kelas 2. Saya lagi berdoa dalam kamar saya. Kita dulu waktu tinggal di Toraja cuma saya beserta Perry dan juga ada adik perempuan saya yang terakhir cuma bertiga, karena dulu orang tua masih di Malaysia gitu.
datang bersekolah di Toraja, dan saya ketemu Tuhan itu di dalam kamar ketika lagi duduk dan berdoa. Tiba-tiba sekujur tubuh saya tidak bisa bergerak. Saya nggak tahu, saya betul-betul pada waktu itu dalam kondisi tutup mata, merem, tapi bingung, kelinglungan gitu. Kayak kok saya nggak bisa gerak begitu. Tetapi mulut saya itu tidak berhenti berkata-kata, dan saya sendiri pun bingung apa yang saya katakan. Karena itu sesuatu yang bahasa yang saya sendiri nggak ngerti yang apa yang saya ucapkan, dan itu yang kita kenal sebagai bahasa roh seperti itu, ya. Dan disitulah awal mula saya itu kayak benar-benar antusias dengan Tuhan, pelayanan sampai jam 2 pagi. Adik saya pasti tahu gitu ya. Sekolah itu jadi kayak cuma ke sekolah biasa-biasa aja, nggak berusaha memberikannya maksimal, tetapi pelayanan saya benar-benar antusias seperti itu. Nah, itu adalah pengalaman saya mengalami Tuhan. Suatu pengalaman yang tidak seperti Ayub yang dia alami, mengalami dalam kondisi penderitaan gitu. Dan penderitaan yang dia alami itu bukan penderitaan yang biasa-biasa. Jadi gambaran bertemu Tuhan itu jauh dari gambaran yang kita miliki seperti saat ini gitu. Kan ada orang yang dengar suara Tuhan, ada orang yang mengalami penglihatan, tiba-tiba ada cahaya dari atas, remang-remang, mungkin lagi tidur-tidur di bawah pohon, tiba-tiba ada bisikan Roh Kudus gitu. Kan banyak begitu. Nah, kita bersama-sama belajar tentang Ayub. Apa yang spektakuler dari hidupnya Ayub ini. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu ya, dalam Alkitab, khususnya kitab Ayub, Ayub itu mengalami 3 tahapan ya, 3 tahapan pencobaan yang kalau saya pribadi simpulkan. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan ya, pada umumnya mengatakan 2 gitu. Nah, tahapan pertama ya, tahapan pertama ketika Ayub itu mengalami pencobaan itu ketika seluruh hartanya ya, seluruh hartanya habis. Ada yang dirampas, ada yang disambar petir, ada yang dibunuh dan lain sebagainya. Ya, tahapan pertama itu ketika Ayub itu mengalami pencobaan. Tapi puji Tuhan, pada tahap pertama ini Ayub masih bertahan. Ya, dia masih bertahan. Ingat ucapan yang paling populer yang sering kita mungkin sering kita kumandangkan dengan telanjang. Ada yang ingat? Ayo, aduh ini curiga nih, jarang baca Alkitab nih. Ada yang ingat? Intinya Ayub mengatakan ketika seluruh ternaknya itu diambil ya, dengan telanjang aku datang ke bumi, dan dengan telanjang juga aku akan kembali kepada Tuhan. Intinya bahwa ya toh memang begitu, ketika saya datang pun saya nggak membawa apa-apa, ketika saya akan kembali pun saya tidak akan membawa apa-apa. Itu perkataan yang mungkin saya pribadi mengatakan bahwa itu menghibur Ayub ya. Itu menghibur Ayub. Jadi pada tahap ini Ayub itu masih bertahan ya, masih bertahan. Bahkan gak cuma hartanya, anaknya ya, anaknya semua direnggut daripadanya. Bayangkan, satu keluarga yang berkelimpahan, punya segalanya, tapi pada akhirnya hidupnya tragis gitu. Dan saya sering mendengar orang mengatakan, waduh, orang ini pasti banyak dosa nih. Bahkan mungkin kita sering mengatakan begitu, karena itu pemahaman kita selama ini, bahwa orang yang mengalami musibah, mungkin kecelakaan, bahkan itu pendeta sekalipun, kita akan menyimpulkan bahwa waduh ini pendeta pasti berzina nih, makanya ketabrak mobil atau apa dan lain sebagainya. Tapi kita bisa lihat kan bagaimana kisah Ayub. Ayub itu apa salahnya coba? Nah, ini yang harus kita belajar, bagaimana kita mengubah cara berpikir kita, karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik itu sesuatu yang baik ataupun buruk, itu nggak selalu akibatnya karena dosa. Enggak karena dosa. Memang ada karena dosa, tapi nggak selalu karena dosa. Ya, kan dosa. Nah, itu tahap pertama ketika Ayub mengalami pencobaan. Dan tahap kedua, ya,
Tahap kedua itu adalah ketika Ayub itu diserang melalui sakit penyakit. Kalau kita baca dikatakan bahwa saking gatalnya dia menggaruk badannya itu pakai apa? Beling, ya. Bisa bayangkan nggak beling, gitu. Beling itu mungkin saking sakitnya dan saking gatalnya, dan dikatakan nggak cuma gatal sakit, itu bau minta ampun. Dan paling miris, orang terdekatnya sampai menyuruh dia untuk mengutuki Tuhan. Saya berharap para istri-istri, ya, saudara diciptakan menjadi penolong, bukan diciptakan untuk menyuruh suamimu berbuat sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Orang terdekatnya, istrinya menyuruh dia untuk mengutuki Allah. Karena istrinya juga punya pemahaman seperti itu, bahwa waduh, kamu pasti berbuat salah nih, makanya kamu sampai mengalami hal seperti itu, gitu. Dan tahap yang ketiga itu para sahabat datang. Teman-teman, kalau saya bilang istilahkan ini komunitasnya dia nih, sahabat-sahabat hangoutnya dia, sahabat-sahabat dia hangout di OB, di Malatang seperti itu, ya, datang. Tapi mirisnya mereka datang itu bukan datang untuk menghibur dia yang sedang menderita, malah mereka datang itu mengutuki, ya, mengutuki Yakub. Karena sahabat-sahabatnya punya pemahaman seperti ini, bahwa Tuhan tidak pernah akan menghukum seseorang kalau dia saleh. Tuhan tidak mungkin akan menghukum orang yang tidak berdosa. Jadi pemahaman mereka ketika Tuhan menghukum Ayub, ya itu karena pasti Ayub melakukan kesalahan, gitu. Nah, jadi ini ada dua perbandingan ya antara istri Ayub dan juga para sahabat, ya. Kalau istrinya kan suruh mengutuki Allah, gitu. Karena ini Tuhan pasti salah nih. Karena istrinya tahu bahwa Ayub itu orang saleh. Kalau para sahabatnya mengatakan bahwa kutuki dirimu karena pasti kamu yang salah. Karena Tuhan tuh nggak pernah mungkin menghukum orang yang hidup saleh, itu nggak mungkin. Dia selalu akan menghukum orang yang bersalah. Jadi dua pemahaman ataupun cara pandang yang berbeda. Nah, pada tahap yang ketiga ini, ketika para sahabat di sini, Ayub meledak. Jadi apa yang dia tahan selama ini itu meledak. Tahap pertama, pencobaan kedua dia masih bertahan. Enggak, Tuhan yang baik, gitu. Semua yang terjadi ini pasti ada alasannya, pasti ada maksud Tuhan. Tapi pada tahap yang ketiga, Ayub meledak. Dia udah nggak bisa nahan lagi, gitu. Nah, makanya kalau kita baca dari pasal yang ketiga sampai pasal yang ke-30, di situ dipenuhi dengan keluh kesahnya Ayub, ya. Di situ penuh dengan keluh kesahnya Ayub. Dia mengeluh sama Tuhan, ya. Dia menjerit kepada Tuhan. Tuhan, gak mungkin orang benar itu menderita. Nah, ini kalimat yang sering dia ucapkan. Gak mungkin orang benar itu menderita. Gak mungkin. Tidak ada sejarahnya itu orang benar itu menderita. Dia sampai mengutuki hari kelahirannya, mengutuki semua-muanya. Di situ Ayub itu meledak. Nah, nggak sampai di situ. Ya, kalau kita baca seterusnya dan seterusnya, dia sampai juga mengutuk bahwa, aduh, kayaknya itu Tuhan ini udah nggak sayang sama saya. Jadi kayak dia itu merasa bahwa dia itu terpisah dari Tuhan, ya. Dia itu terpisah dari Tuhan. Ya, bisa bayangkan nggak Bapak Ibu? Dia selama ini hidup berkelimpahan. Pasti dong orang yang hidup berkelimpahan, diberkati, hidupnya saleh, ya, itu pasti akan merasa, aduh, saya hidup benar. Nyatanya dari apa yang saya miliki saat ini. Dan itu juga yang sering terjadi dalam hidup kita. Ketika hidup kita baik-baik saja, terhindar dari masalah, jauh dari kekurangan, kita akan selalu berkata, saya baik-baik saja, Tuhan memberkati saya. Tapi bisa gak kita berkata ketika apa yang kita miliki itu diambil, kita masih bisa gak mengucapkan kata aku diberkati oleh Tuhan? Saya kira sulit. Secara manusia, secara daging itu sulit. Bukan suatu
suatu ucapan yang gampang untuk diucapkan. Saya yakin itu adalah sesuatu yang sulit gitu. Nah, tapi kalau kita baca kan dari pasal 3 sampai pasal 30 itu kan semua keluh kesah tentang Ayub. Nah, kalau kita baca di pasal 38 dan seterusnya, di situ kan Tuhan muncul tuh dalam badai. Dia datang untuk memberikan penjelasan kepada Ayub. Apa maksud dari semua yang dia alami ini? Dan Bapak Ibu, kalau bisa kita tarik kalau kita bisa tarik sebuah kesimpulan, kalau Bapak Ibu ataupun kita semua dalam suatu keadaan yang susah ataupun dalam suatu pergumulan, jangan pernah terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan. Kita belajar dari kisah Ayub. Dan saya yakin ketika kita mempertanyakan apa yang kita alami di hadapan Tuhan, Tuhan akan selalu memberikan jawabannya. Pasti, ya. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang bisu, bukan Tuhan yang hanya membiarkan umat-umatnya. Enggak mungkin. Itu enggak mungkin. Itu bukan Tuhan yang saya kenal. Bukan seperti itu. Karena Tuhan yang saya kenal, meskipun kita memiliki permasalahan ataupun pergumulan, Dia akan selalu memberikan jawaban ataupun maksud dari semua yang kita alami. Itu sudah pasti. Dan hal itu terjadi dalam hidupnya Ayub. Ya, terjadi dalam hidupnya Ayub. Tetapi sebelum Allah memberikan penjelasan ataupun maksud dari itu semua, Allah itu mencecar Ayub gitu. Kayak dia ngomong, "You goblok banget sih, masa nggak ngerti?" gitu. Tapi kalau kita baca ya, kalau kita sebagai pembaca ya, baca kisahnya Ayub, kita itu akan langsung ngerti ya, dari pasal pertama itu apa maksud dari penderitaan yang Ayub alami. Tetapi bagi Ayub secara pribadi yang mengalami langsung, dia tuh nggak ngerti dari awal. Dia tuh nggak ngerti atau nggak paham ini maksudnya Tuhan apa. Kok sampai seperti ini saya mengalami penderitaan seberat ini? Saya kurang apa? Kan orang benar itu kan nggak mungkin menderita. Orang benar itu akan selalu diberkati. Itu Ayub. Tapi kalau kita sebagai pembaca, kita tuh akan langsung mengerti. Nah, ini perbedaannya. Karena kita sebagai pembaca seperti itu. Ya. Jadi Allah itu tidak memberikan penjelasan secara langsung sebenarnya ataupun penghibur. Tetapi yang amazingnya, di situ Ayub itu langsung berubah total. Karena kan Tuhan mengatakan, kamu masih nggak ngerti nggak sih siapa yang menciptakan alam semesta, siapa menciptakan lautan dan lain sebagainya. Artinya tuh Tuhan tuh kayak menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Dan itu jawaban yang Tuhan kasih buat Ayub itu mengubahnya secara total. Ya, jadi pembelajarannya adalah biasanya kita datang kepada Tuhan itu untuk mencari solusi menurutnya kita. Kita selalu punya jawabannya sendiri. Kita datang sama Tuhan ya, datang sama Tuhan, tetapi jawabannya itu sudah ada di otak kita. Ya, selalu seperti itu. Saya pun kadang seperti itu dan sering seperti itu. Saya datang menghadapkan masalah saya, tetapi saya sudah punya pemikiran Tuhan seharusnya jawab masalah saya seperti ini. Kita sudah punya solusinya sendiri. Bukan menurut Tuhan, tapi ternyata solusi yang Tuhan kasih itu berbeda, selalu berbeda. Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, cara Tuhan itu berbeda. Berbeda sama sekali, ya. Nah, solusi Tuhan ya, kalau kita lihat ataupun kita belajar dari kisah Ayub ini, solusi pertama yang Tuhan berikan, jangan pernah mendengarkan orang di sekelilingmu. Bukan berarti kita tidak bisa mendengarkan pendeta, bukan. Artinya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ataupun tidak mencintai Tuhan, jangan pernah mendengarkan mereka. Karena perkataan mereka itu hanya perkataan yang membuat kamu akan semakin kecewa sama Tuhan. Yang bukannya membangkitkan kamu, tapi malah membuat kamu tuh semakin jauh daripada Tuhan. Ya. Tetapi belajarlah untuk dengar perkataan Tuhan. Ya, kalau kita lihat kata mendengar itu dalam bahasa Ibrani itu tidak ada, tetapi mendengar itu selalu dikaitkan dengan kata taat. Gitu.
Jadi jangan pernah mendengarkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang ada di sekelilingmu. Bapak rohani itu bagus kalau ada, tetapi belajarlah untuk mendengar Tuhan secara pribadi. Kita memang hamba Tuhan Bapak Ibu, tetapi kita juga manusia yang tidak bisa menjawab semua permasalahan Bapak Ibu. Jadi kalau ada hal yang Bapak Ibu datang bawa kepada pendeta, terus Bapak Ibu tidak mendapatkan jawabannya, jangan langsung kecewa sama pendetanya. Karena pendeta juga manusia biasa. Kita sebagai hamba Tuhan tidak akan pernah selalu bisa memuaskan ataupun memberikan jawaban yang terbaik bagi setiap masalah yang kita alami. Tidak, kita pasti akan cuma memberikan solusi yang kita pahami, yang kita ketahui. Tetapi jawaban yang paling bagus, yang paling baik Bapak Ibu terima itu adalah ketika Bapak Ibu datang di hadapan Tuhan dan ngomong sama Tuhan. Itu ya, itu solusi yang pertama. Yang kedua ya, Tuhan itu ya mengizinkan penderitaan itu bukan karena nggak sayang sama kita, malah karena kasih sayangnya, karena cintanya buat kita, karena cintanya buat Ayub, Tuhan itu memurnikan. Lewat penderitaan itu Tuhan memurnikan kita. Kan iblis kan datang di hadapan Tuhan. Nggak cuma sekali loh, 2 kali iblis datang gitu. Iblis datang, kan Tuhan ngomong tanya gitu, kamu lihat gak hambaku Ayub yang saleh setia begitu? Terus iblis ngomong, ya coba deh Tuhan ambil semua yang dia punya, kira-kira dia masih setia dan taat gak? Tuhan bilang lakukan gitu. Tetapi ada perkataan yang perlu kita perhatikan, tetapi jangan engkau sentuh apa? Nyawanya, ya, jangan engkau sentuh nyawanya. Semua hartanya kamu bisa sentuh, iblis kasih izin sama iblis, tapi nyawanya jangan engkau sentuh. Ya udah, iblis datang, iblis ambil semuanya. Tetapi toh itu Ayub nggak menjauh daripada Tuhan, tetapi malah dia tetap setia di hadapan Tuhan. Tetapi pada akhirnya saya katakan tadi, ketika para sahabatnya itu, ya mungkin Ayub berpikir ya. Ayub mungkin berpikir bahwa, aduh, masa sampai orang-orang terdekat saya aja seperti ini sama saya. Sering ya kita mengalami seperti itu. Orang-orang yang kita rasa paling dekat malah yang tidak mengerti sama kita. Tapi jangan pernah sampai membuat itu menjadi sebuah kepahitan dalam hidup kita. Karena Tuhan mengerti setiap apa yang kita alami. Jadi Allah itu mengizinkan penderitaan itu untuk memurnikan setiap kita. Mungkin nggak wajar kalau saya katakan berbahagialah kamu kalau saat ini engkau menderita. Karena lewat penderitaan itulah Tuhan akan menyatakan dirinya dan engkau akan menemukan Tuhan di dalamnya. Itu. Dan yang ketiga ya, jadi ketika Ayub itu sudah berubah total, Ayub itu ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi perantara. Ya, untuk sahabat-sahabatnya. Kan pada akhirnya kan Ayub itu berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Sebenarnya dari kisah Ayub ini kita tuh bisa melihat suatu gambaran yang besar tentang Kristus sebenarnya. Ya. Ayub seorang yang saleh, yang tidak berdosa, tetapi dibuat menderita. Itu kan sama dengan kehidupan Kristus sebenarnya. Kristus itu salah apa? Dia tidak ada salah apa-apa, tetapi dibuat menderita. Untuk apa? Untuk dosa-dosa kita. Ya, kalau Ayub kan dibuat menderita untuk membuat dia semakin murni di hadapan Tuhan, tapi Kristus dibuat menderita untuk dosa-dosa saya dan Bapak Ibu. Saya kalau lihat hamba-hamba Tuhan ya, yang saya tahu hidupnya betul-betul sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita sering ngobrol sama Benny, kadang-kadang kita ngomong, gimana ya kayak jadi pribadi itu yang benar-benar militan di hadapan Tuhan, yang hidupnya tuh sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, dengan darah muda tuh kayak nggak gampang gitu. Punya keinginan yang banyak, masih punya mimpi-mimpi yang banyak yang ingin dicapai. Pengen punya ini, pengen punya itu dan lain sebagainya. Kadang-kadang untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan itu nggak gampang.
Tetapi saya percaya bahwa kalau kita lihat ya, orang-orang yang sudah mengalami hal-hal seperti itu, saya rasa kita juga bisa. Tapi kita belum menemukan caranya bagaimana untuk kita itu bisa hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, untuk bisa menemukan caranya itu, kita harus mulai dari cara kita bergaul dengan Tuhan. Karena saya lihat ya, kunci keberhasilan seorang hamba Tuhan itu dekat dengan Tuhan, itu bukan karena dia sekolah tinggi-tinggi, bukan karena titelnya sudah sampai dokter dan lain sebagainya, dokter teologi, sudah memahami PLPP, sudah teologinya bagus, enggak. Tapi sekali saya baca ya atau riwayat orang-orang, kesaksian mereka tuh sampai bisa sungguh-sungguh sama Tuhan itu cuma satu. Mereka itu bangun suatu gaya hidup yang dekat dengan Tuhan. Cuman itu kuncinya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin masih punya pemahaman teologi yang masih kurang, jangan khawatir. Tetapi mari kita yang mungkin masih polos, masih apa, kita belajar untuk membangun suatu kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Saya percaya pemahaman-pemahaman yang selama ini kita tidak mengerti, Tuhan itu akan bukakan bagi setiap kita. Sudah pasti. Mungkin ada jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang kamu tidak mengerti, tapi ketika kamu datang di hadapan Tuhan, melekat dengan Tuhan, Tuhan pasti akan bukakan buat setiap kita. Nah, kalau kita baca, coba kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-21. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-21. Ya, dikatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, seperti saya katakan tadi, bahwa gambaran dari kehidupan Ayub itu sedang menggambarkan tentang kehidupan Kristus. Tetapi bedanya, kalau Ayub itu dicobai untuk dimurnikan, ataupun penderitaan yang dia alami itu untuk memurnikan hidupnya. Tapi kalau Tuhan itu berbeda. Penderitaan yang Tuhan alami itu untuk kita, untuk dosa-dosa kita. Ya. Jadi Tuhan itu kayak memberikan suatu jawaban gitu ya buat sahabat-sahabatnya Ayub, bahwa pemahaman mereka itu salah. Karena mereka memahami bahwa orang Tuhan itu tidak akan pernah menghukum ataupun memberikan sebuah penderitaan bagi orang-orang yang hidup benar gitu. Tetapi toh Tuhan sendiri datang ke bumi dan mengalami hal seperti itu. Dia tidak bersalah, dia tidak berdosa, tetapi kenapa dia harus menderita? Itu kan pertanyaan besarnya. Ya, itu adalah untuk kita dan kita semua karena dosa-dosa kita. Ya, pertanyaan seperti siapa yang binasa dengan tidak bersalah gitu, di mana orang yang jujur dimusnahkan, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sering kita dengar. Masa sih orang benar menderita? Masa sih orang yang dekat dengan Tuhan menderita? Ya seperti Ayub. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa mari Bapak Ibu kita belajar untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, dan kita belajar untuk mencari apa tujuannya kita ada di bumi ini. Saya sering mengumandangkan bahwa hidup kita nggak lama, hidup kita singkat gitu. Kadang-kadang saya bercanda dengan istri saya gitu. Seperti Bapak juga sering ngomong, bilang beli insurans biar nanti kalau siapa yang meninggal bisa jadi janda kaya atau jadi duda kaya seperti itu. Iya. Saya sering bercanda gitu. Saya bilang ya kalau memang Tuhan mau panggil kita, ya why not gitu, kalau memang kita sudah siap. Saya pribadi pun ya kalau dikasih pilihan ya, misalkan dikasih pilihan nih, bukan karena saya ingin lari dari tanggung jawab. Kalau saya dikasih pilihan sama Tuhan, kamu masih mau hidup di dunia atau mau sudah kembali ke surga? Nah, saya mau pengen kembali cepat-cepat kalau bisa. Gitu. Ya cuman kan
Tuhan tidak mungkin dong memanggil kita kalau memang masih ada tanggung jawab yang masih perlu kita emban. Bukan berarti bahwa kita lari dari tanggung jawab. Tapi saya yakin bahwa ketika Tuhan memanggil kita pun itu karena memang sudah waktunya. Waktu terus bergulir. Saya nggak sadar kalau saya sudah hampir 6 tahun di Australia. Cepet. Benny sudah berapa ya? 4 tahun ya? 2019. Saya 2018 jadi 5 tahun. Berry aja sudah mau setahun ya? Tuh, gak berasa Bapak Ibu, cepat sekali. Cepat sekali. Ya. Jadi mari Bapak Ibu kita pergunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Datang ke Australia saya tahu, ya saya sendiri kerja keras. Bukan berarti saya gak suruh Bapak Ibu untuk tidak kerja keras, tetapi kita belajar sempatkan waktu kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Komsel ada dari hari Rabu sampai hari Jumat. Saya kadang-kadang bingung kalau ada orang-orang yang masih nggak pengen menyediakan waktunya 1 jam aja untuk bisa bergabung dalam sebuah komunitas untuk mengenal Tuhan. Tapi kalau jalan keluar, hura-hura, cari kayak makanan-makanan enak, mereka banyak waktu. Itu saya bingung. Karena waktu kita terbatas. Jadi marilah kita menyediakan waktu kita untuk bisa mengenal Tuhan. Ya mungkin saya sendiri pun belum sempurna, masih terus berjuang, masih banyak hal-hal yang ya pasti orang-orang terdekat tahu kurangnya kita itu di mana. Kita nggak usah munafik gitu. Saya memang lulusan teologi, tetapi bukan berarti bahwa saya sudah sempurna. Saya masih terus belajar. Yang saya punya itu cuma pemahaman tentang Tuhan, tetapi karakter perbuatan sehari-hari itu masih terus berproses, dan itu akan terus berlanjut sampai Tuhan datang. Tidak ada putusnya. Jadi marilah Bapak Ibu, kita orang-orang yang berbahagia, yang masih menyediakan waktu untuk datang ke gereja, berbahagialah karena Bapak Ibu masih punya waktu untuk mau mengenal Tuhan, mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan kalau bisa kita sampai pada tahap di mana hidup kita itu sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Amin. Amin firman Tuhan, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus pada sore hari ini. Mari Bapak Ibu kita pejamkan mata kita sambil kita renungkan firman Tuhan yang sederhana ini, yang mungkin juga tidak menjawab pergumulan Bapak Ibu ataupun menjawab pemahaman Bapak Ibu tentang Ayub. Tapi mari kita renungkan akan kebaikan Tuhan. Seberat apapun pergumulan kita saat ini, percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mungkin kita nggak lihat secara fisik, tetapi Tuhan selalu berdiri di samping kita, menemani kita sepanjang masa. Nggak cuma saat kita ada di gereja, tetapi bahkan saat kita tidur, Tuhan itu ada di samping kita. Saat kita kerja, Tuhan tuh ada di samping kita. Saat kita lagi driving, Tuhan tuh ada di samping kita. Tuhan itu dikenal sebagai pribadi yang maha hadir. Jadi jangan batasi pikiran kita bahwa ya kalau Tuhan cuma hadir buat satu orang, buat lain enggak dong. Ya, bukan seperti itu. Tetapi Tuhan itu hadir buat semua kita. Makanya dia adalah pribadi yang maha hadir. Mungkin kita sering bertanya, Tuhan kok saya mengalami hal-hal seperti ini ya? Tidak seperti si Anu yang hidupnya sepertinya baik-baik saja. Kita nggak tahu hidup orang lain Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga mungkin sering lihat saya bisa berpenampilan seperti kelihatannya pakai baju yang bagus. Ibu sering bilang, waduh bajunya selalu baru, jaketnya selalu baru. Saya nggak ngerti kenapa, padahal itu jaket dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu misalnya. Tapi kan orang nggak tahu apa yang sedang kita alami saat ini. Saya nggak tahu apa yang Kodoni alami. Saya tidak tahu pergumulan Bapak. Jangan sampai salah loh, pendeta juga punya pergumulan.
Tetapi yang saya mau ingatkan buat kita adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku mau tetap setia di hadapan Tuhan. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari sama-sama kita akan pujian ini seperti wanita yang mengurapi Tuhan, seperti wanita mengurapi. Mari kita renungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Engkau baik bagiku, seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik bagiku. Mari kita akan setia menanti kita sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Yesus,
Mari tentukan setiap hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan pada sore hari ini. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau menderita tidak hanya sekedar menderita. Engkau menderita bukan karena kesalahan yang Engkau perbuat, tapi Engkau menderita Tuhan untuk setiap kesalahan kami, untuk setiap dosa-dosa yang kami perbuat. Betapa beruntungnya hidup kami Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Bapa, bawa kami untuk semakin dekat dengan Tuhan. Bukakan pribadi-Mu Bapa buat setiap kami, sehingga kami boleh lebih lagi mengenal Engkau. Pribadi macam apa Engkau ya Tuhan. Tapi satu yang kami tahu, bahwa Engkau pribadi yang mengasihi kami, yang mau mati buat setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita siapkan tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang ada di tangan kita dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita bersyukur buat perjamuan kudus pada sore hari ini, yang mengingatkan kita kembali akan kematian Tuhan, akan maksud Tuhan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau, yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami Tuhan yang hadir pada sore hari ini. Biarlah setiap firman yang sudah ditaburkan itu boleh tertanam baik dalam setiap hati kami Tuhan. Berikan kami pengertian Bapa yang lebih akan kebenaran firman-Mu ini, sehingga kami boleh mengerti maksud Tuhan. Kami boleh memahami maksud Tuhan di dalamnya, buat setiap kami pribadi lepas pribadi.
Terima kasih Tuhan, kami bawa hidup kami di hadapan Tuhan, pergumulan kami, masalah kami di hadapan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik atas setiap pergumulan kami. Yang sakit Tuhan, mari Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pemulihan Tuhan berikan Bapa bagi setiap yang sakit ya Tuhan. Apapun Tuhan bentuk sakit penyakit yang kami alami saat ini Bapa, kami serukan di dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan bagi setiap kami yang mungkin terikat ya Tuhan, apapun Tuhan bentuknya Bapa, kuasa-kuasa roh jahat ya Bapa, pada sore hari ini kami serukan, kami dalam nama Yesus, lepas dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati setiap kami Tuhan. Dan hamba percaya bahwa berkat-Mu turun atas setiap kami Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan lagi untuk Pastor Ray. Terima kasih atas pelayanannya Pastor Ray, pengakuan yang luar biasa. Mengingatkan kita jarang lihat kan orang yang udah kaya, saleh, makanya kita harus jadi kaya terus saleh. Jadi kalau nggak kaya nggak boleh enggak. Mau kaya mau miskin saleh ya. Oke, mari kita persiapkan persembahan kita. Kalau yang mau transfer boleh ke Indonesian Christian Fellowship, BSP 082 332, account number 8359409114. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, kami sudah di penghujung ibadah Tuhan. Kami siap untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah persembahan ini berguna untuk bagi kerajaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin.
Tuhan. Terima kasih Bapa buat kehadiran-Mu dalam ibadah kami pada sore hari ini. Engkau sudah melawat setiap kami. Engkau hadir memberikan pemulihan atas hidup kami, pemulihan atas kesehatan kami, bahkan mungkin atas ekonomi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu kita pulang membawa berkat yang melimpah daripada Tuhan Yesus. Berkat kekuatan, berkat kesehatan Tuhan turunkan atas setiap kita. Dan bahkan pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi Tuhan berikan buat setiap kita. Sehingga Tuhan membukakan pemahaman-pemahaman kita akan dirinya. Sehingga kita terus setia mengiring Tuhan sampai Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.